Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah dengan NPM 06952. Ini saya akan menjelaskan tentang codingan saya pada praktikum modul 1. Oke. Kelas pertama yang saya buat adalah kelas kamera, dan di kelas kamera ini berisikan konstruktor praktikum modul 1. Kelasnya Rizky 052, string Rizky 06, merek dan nomor. Berisikan metode, merek, dan juga nomor juga. Setelah itu kelas kedua yang saya buat adalah jenis kamera. Jenis kamera berisikan variabel string dengan array yang berisi DSLR, action cam, sama mirrorless. Oke, untuk kelas ketiga yang saya buat adalah kelas pelanggan. Ini saya membuat untuk yang pertama ada string address, ID, password, lama peminjaman, terus integer indeks jenis dan integer indeks kamera. Dan ini saya membuat konstruktor dengan isian data yang variabel yang di atas kita panggil. Ada nama, address, ID, password, indeks kamera, indeks jenis, dan lama peminjaman. Dan dengan metode untuk mengisi data dan nama, address, ID, indeks jenis, password, dan lama peminjaman. Dan kelas terakhir atau kelas main yang saya buat adalah kelas peminjaman. Di sini pertama saya import ArrayList untuk mengaktifkan ArrayList pada codingan saya. Terus yang kedua import Java Atlas Scanner untuk mengaktifkan scanner atau inputan di codingan saya. Oke, yang pertama bagi kelas peminjaman berisi ArrayList pelanggan, yaitu data pelanggan yang saya namakan data pelanggan diambil dari kelas pelanggan yang sudah saya buat. Terus yang kedua ada data kamera yang berisikan ArrayList yang disimpan dalam kelas kamera. Setelah itu scanner membuat inputan baru di sini. Setelah itu main saya membuat pilihan. Terus ini untuk memanggil void data kamera. Setelah itu saya membuat do while untuk membuat daftar menu yang akan saya gunakan. Ada satu daftar sebagai pelanggan, login, list data, hapus data, update data, dan exit. Pilih di sini akan mengisi nomor yang ada di daftar. Input di sini untuk menginputkan. Setelah itu saya gunakan switch cache untuk tiap nomornya. Jika cache pertama maka akan masuk ke void daftar. Jika cache kedua maka akan login dengan ID dan password sebagai untuk masuk ke datanya. Dan setelah ID dan passwordnya benar maka akan masuk untuk view yang dengan syarat ID dan passwordnya harus benar. Setelah itu untuk case yang ketiga, saya untuk
Untuk case yang ketiga, kita tampilkan untuk view all data yang sudah kita inputkan. Untuk yang case keempat ada view all dan hapus dan untuk menghapus data. Untuk case kelima ada view all dan update data. Jika ini while untuk menutup do, jika dipilih 6 maka akan exit atau akan berhenti peran dari program tersebut. Oke, pertama untuk void daftar berisikan inputan ID, inputan nama, inputan password, alamat, lama peminjaman. Lama peminjaman ini jika perulangan di sini ada, jika inputkan lama peminjaman maka data kamera, jika i data kamera, jika i for perulangan i, jika i-nya sama dengan 0 atau i kurang dari data kamera, maka outputkan data kamera dengan nomor yang ada di data kamera di sini. Di data kamera ini untuk menginputkan data kamera. Terus outputkan data kamera, maka akan bisa memilih merek yang ada di data kamera. Terus pilih jenis kamera. Pilih jenis kamera itu ada di jenis kamera sini. Di kelas jenis kamera sini ada 3, yaitu DSLR, action cam atau mirrorless. Setelah pilih jenis kamera, maka data itu akan disimpan di data pelanggan. Data pelanggan tersimpan di kelas pelanggan. Terus selanjutnya membuat void view berisikan for integer i sama dengan 0 jika data pelanggannya itu ada atau terpenuhi, maka akan dengan syarat ini kan untuk view, dengan syarat ID sama passwordnya tadi dimasukkan, maka jika data pelanggannya ada datanya, maka akan ditampilkan sesuai yang diinputkan. Jika ID atau password salah, maka akan mengulang lagi untuk masukkan ID atau password. Terus setelah itu void view all di sini jika data pelanggannya terpenuhi atau data pelanggannya maka akan view atau list data yang sudah saya inputkan lebih dari 1 atau semua data yang saya inputkan. Setelah itu di sini ada void data kamera, yaitu berisikan merek-merek kamera dan nomor kamera yang saya array. Terus di sini ada void hapus, ada string ID. Jika untuk menjalankan void hapus ini pilih ID-nya yang akan dihapus. Maka jika ID-nya itu terpenuhi, maka data pelanggan akan kehapus dari data pelanggan yang tersimpan. Data pelanggan akan terhapus dari data pelanggan yang tersimpan. Oke, setelah itu update data. Sama, kalau update data ini ada update, ada string ID, nama, address, lama pinjaman. Untuk menjalankan update data, kita harus memasukkan ID-nya yang akan kita update. Dan di sini akan ditampilkan data yang dipilih. Setelah itu mengganti ke indeks yang keberapa,
Setelah itu inputkan baru data yang kita inputkan, yang akan kita update. Selanjutnya akan saya jalankan program yang telah saya buat. Selamat datang. Program dijalankan akan langsung membuka menu. Pertama, kita daftar sebagai pelanggan. ID 1, yang pertama Rizky, passwordnya 1 juga, alamat Candi, nama pinjaman 1 hari, mereknya 0 atau Sony, dan tipenya jenis kameranya DSLR. Terus saya ingin inputkan lagi juga ID 2, nama Rian, password 2, alamat Gebak, lama pinjaman 2 hari, Sony juga tapi action cam. Setelah itu untuk login ini untuk melihat data satu persatu data yang kita inputkan. Contoh, inputkan ID 1 dan password 1, maka akan yang tampil ID 1. Kalau kita inputkan 2 dan passwordnya 2, maka ID kedua lah yang akan ditampilkan. Jika kita pilih list data, maka ID 1 dan 2 akan tampil semuanya. Untuk hapus data, kita pilih ID 2, akan kehapus atau tidak ya. Data telah terhapus. Kita lihat list datanya. Datanya sudah hilang. Oke. Kita input lagi 2. Iya. Untuk yang kelima adalah update data. Nah, ini masukkan ID yang akan diupdate. Saya akan memilih ID 1. Nah, maka akan tampil seperti ini. ID satunya, indeks pertama, masukkan nama. Akan saya ganti adalah ID yang pertama, yaitu Rizky, menjadi Randy. Passwordnya menjadi 3, alamatnya jadi Gebang, alamat pinjamannya jadi 2 hari. Kita lihat apakah sudah berubah. Datanya sudah berubah. Datanya sudah berubah.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.